wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Reza Elika dan 2 teman saya. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul mengidentifikasi segmen dan target pasar. Marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama penjelasan dari para pemateri. Kenalkan, nama saya Dia Ayu Erika dengan NPM 24510401127. Di sini saya akan membahas tentang mengidentifikasi segmen pasar dan menentukan target pasar. 1. Tujuan utama. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan bisa memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga mereka dapat memilih segmen mana yang paling cocok untuk dilayani. Jadi intinya perusahaan tidak bisa melayani semua orang dengan cara yang sama. Mereka harus fokus pada kelompok tertentu yang paling potensial dan sesuai dengan kemampuan mereka. 2. Dasar-dasar segmentasi pasar konsumen. Untuk memahami pasar, perusahaan biasanya menggunakan 4 dasar segmentasi utama. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Perusahaan membagi pasar berdasarkan lokasi, misalnya negara, provinsi, kota, atau bahkan iklim. Contohnya, pakaian musim dingin hanya dijual di daerah bersuhu rendah. Kenapa ini penting? Karena kebutuhan orang di setiap daerah bisa sangat berbeda. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi ini paling sering digunakan karena datanya mudah diperoleh. Perusahaan membagi pasar berdasarkan usia, jenis, kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan sebagainya. Misalnya, produk kosmetik pria dan wanita pasti berbeda karena kebutuhannya juga berbeda. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Kalau yang ini melihat gaya hidup, nilai-nilai, dan kepribadian seseorang. Contohnya, segmen-segmen orang aktif dan sehat biasanya menyukai produk olahraga dan makanan bergizi, sedangkan pencinta makanan mewah lebih memilih barang bermerek dan eksklusif. Artinya, kehidupan dan kepribadian seseorang mengaruhi keputusan pembeliannya. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi ini berdasarkan cara orang berperilaku terhadap produk, seperti manfaat yang dicari, tingkat pemakaian, kesetiaan terhadap merek, dan kesiapan membeli. 3. Segmentasi pasar bisnis. Kalau tadi kita bicara tentang konsumen individu, sekarang kita bahas pasar bisnis, yaitu perusahaan, instansi, atau lembaga. Segmentasi di pasar bisnis dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, demografi perusahaan seperti ukuran, lokasi, atau jenis industri. Yang kedua, operasional, misalnya teknologi yang digunakan atau kemampuan pengguna. Yang ketiga, pendekatan pembelian termasuk struktur pengambilan keputusan dan kebijakan pembeli. Yang keempat, faktor situasional seperti tingkat urgensi, kebutuhan, dan ukuran pesanan. 5. Ciri pribadi pembeli, misalnya tingkat loyalitas, hubungan kerja, dan gaya bernegosiasi. Jadi, sama seperti pasar konsumen, perusahaan juga perlu tahu segmen mana yang paling cocok di pasar bisnis. 4. Menentukan pasar sasaran, target market. Setelah pasar dibagi menjadi beberapa segmen, langkah berikutnya adalah memilih target pasar, yaitu segmen mana yang ingin dilayani. A. Syarat segmentasi yang efektif. Agar segmentasi berhasil harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, dapat diukur, ukuran dan daya beli segmen bisa dihitung. Yang kedua, cukup besar segmen harus memberi potensi laba. Yang ketiga, mudah dijangkau, perusahaan bisa menargetkan segmen tersebut dengan distribusi dan promosi yang tepat. Yang keempat, jelas berbeda, segmen harus memiliki karakteristik yang berbeda dari segmen lain. Yang kelima, dapat ditindaklanjuti, perusahaan punya sumber daya dan kemampuan untuk melayani segmentasi itu. D. Evaluasi dan pemilihan segmen. Perusahaan menilai setiap segmen berdasarkan ukuran dan pertumbuhan, daya tarik struktural, serta kesesuaian dengan tujuan dan kemampuan perusahaan. Setelah itu, perusahaan menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan. Yang pertama, pemasaran tidak terdiferensiasi.
Satu strategi untuk seluruh pasar, biasanya digunakan untuk kebutuhan umum seperti garam atau gula. Yang kedua, pemasaran terdiferensiasi. Strategi berbeda untuk setiap segmen. Contohnya Honda punya motor bebek, skuter, dan sport untuk segmen berbeda. 3. Pemasaran terkonsentrasi. Fokus hanya pada suatu segmen kecil, misalnya brand yang hanya menjual pakaian khusus ibu hamil. Yang keempat, pemasaran mikro, menyesuaikan produk dan promosi hingga ke tingkat lokal atau bahkan individu. Contohnya, restoran cepat saji menyesuaikan menu di setiap negara. Selanjutnya yaitu wawasan pemasaran atau marketing insight. Trading up, down, and over artinya perilaku konsumen bisa berubah, kadang naik kelas ke produk yang lebih mahal atau trading up, dan kadang turun ke yang lebih murah atau trading down, atau pindah ke kategori lain atau trading over. Contohnya, seseorang yang dulu beli mobil mewah bisa turun ke mobil ekonomis karena alasan keuangan. Kissing the Long Tail ini menjelaskan bahwa di era digital, perusahaan bisa mengejar segmen-segmen kecil yang sangat khusus karena internet memudahkan menjangkau pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Misalnya, toko online bisa menjual produk langka atau unik ke pembeli di seluruh dunia. Jadi kesimpulan dari materi tadi, segmentasi pasar itu membantu perusahaan mengenali kebutuhan pelanggan dengan lebih tepat. Pemilihan target pasar yang efektif membuat strategi pemasaran lebih fokus dan menguntungkan. Dengan memahami perilaku dan perbedaan konsumen, perusahaan dapat mencapai pasar yang paling sesuai. Jadi itulah tadi kesimpulan dari materi kami. Selesai sudah presentasi dari kami berharap semoga bisa dimengerti dan dipahami penjelasan dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.